Ini serial pengajian kita tentang sahabat-sahabat Imam Ali yang terkenal karena kejuhudannya, ibadahnya, dan perjuangannya untuk menyebarkan mazhab Ahlul Bait. Kita sudah cerita tentang Maitham At-Tamar yang sambil jualan kurma, karena itu dia mendapat gelar At-Tamar. Dia bukan hanya membagi-bagikan kurma, tetapi melainkan juga membagi-bagikan hadis-hadis Ahlul Bait. Beberapa waktu yang lalu kita cerita tentang Rusyaid Al-Hajari, murid Imam Ali yang ahli dalam ilmul balaya, yang bisa mengetahui apakah saudara akan mati pada hari Senin dan matinya kecekik, kecoa misalnya. Dia bisa menyebutkannya dengan sangat akurat. Dan Rusyaid Al-Hajari seperti kita ketahui, dia diramalkan oleh Imam Ali bakal dipotong kedua tangannya, dimutilasi kedua kakinya, dan akhirnya dipotong lidahnya, sebagaimana diramalkan oleh Imam Ali. Biasanya kalau dalam kitab-kitab hadis ada 3 orang yang selalu didampingkan itu. Satu Maitham At-Tamar, kedua tadi Rusyaid Al-Hajari, dan yang ketiga So'so'ah bin Suhan. Kita akan cerita tentang So'so'ah bin Suhan. Dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dari kabilah Bani Qais, yang terkenal karena keberaniannya dan karena kefasihannya dalam berbicara. Kalau kita belajar sastra Arab, So'so'ah bin Suhan termasuk tokoh-tokoh sastra Arab yang hanya dikalahkan oleh Imam Ali dalam hal kefasihan bicaranya dan juga dalam hal kepiawaiannya memainkan pedang. Dia berasal dari Yaman, kemudian hijrah ke Madinah, dan dia adalah sahabat Nabi. Tetapi ahli hadis memasukkannya kepada tabi'in, kecuali Ibnu Hajar. Banyak ahli hadis memasukkan dia di antara para sahabat. Cuma kan ada ketentuan, tidak boleh sahabat itu dikecam, tidak boleh sahabat itu dikritik, tidak boleh sahabat itu didhaifkan. Maka oleh para ahli hadis dia dipindahkan posisinya sama seperti Syed Al-Hajari, dari sahabat menjadi tabi'in. Tabi'in ialah orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah tapi berjumpa dengan sahabat. Dan tabi'in boleh dikritik. So'so'ah pun nasibnya seperti itu. Ia dikritik, nanti kita akan sebutkan komentar para ahli hadis, sehingga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh So'so'ah ada dalam Sunan An-Nasai dan Sunan Abu Daud, itu ditolak oleh para ahli hadis, dianggap dhaif. Apa isi hadis So'so'ah yang ditolak itu? Antara lain hadisnya tentang keutamaan Imam Ali, keutamaan Imam Hasan. Mungkin sebagian akan kita bacakan nanti. Dalam riwayatnya, jadi So'so'ah ini kemudian menjadi pengikut Imam Ali. Dan rupanya dahulu kalau orang berperang itu per kabilah. Jadi satu kabilah dipimpin bawa bendera, satu kabilah dipimpin berdasarkan kabilah-kabilahnya. Dan So'so'ah selalu menjadi pemegang bendera untuk kabilah Bani Qais. Dia ikut perang bersama Imam Ali, baik dalam perang Siffin, perang Nahrawan, perang Jamal. Jadi 3 perang yang dilakukan oleh Imam Ali. Ketika Imam Ali diperangi oleh sahabat-sahabat yang lain, So'so'ah selalu memihak Imam Ali. Dia juga yang diutus oleh Imam Ali untuk menemui Muawiyah ketika Muawiyah memboikot air itu. Ketika Muawiyah sampai ke tempat pusat air, lalu Muawiyah menguasai tempat air itu dan melarang Imam Ali dan para pengikutnya untuk mengambil air di situ. Itu teknik yang sama yang nanti akan dilanjutkan oleh
Yazid juga. Tapi waktu itu Imam Ali mengutus Sya'sa'ah bin Suhan untuk membebaskan air itu. Dan terjadi dialog yang menarik antara ia dengan Muawiyah. Sekali lagi, Sya'sa'ah ini sahabat Nabi, kemudian sahabat Imam Ali, ikut dengan semua peperangan Imam Ali. Tapi tentu saja dia sangat dimusuhi oleh Muawiyah. Beberapa percakapannya dengan Muawiyah yang sangat indah, nanti kita kutipkan. Kemudian oleh Mughirah bin Syu'bah, dia diusir ke Bahrain. Dan kuburannya ada di Bahrain sekarang. Mungkin karena ia diusir ke situ, sahabat Nabi yang pertama kali diutus ke Bahrain adalah Abu Hurairah. Dia 1,5 tahun di Bahrain. Ada yang menduga dia 3 tahun. Sehingga 3 tahun bersama Rasulullah itu dipotong dengan Bahrain. Dia mungkin hanya tinggal 1 tahunan lah bersama Rasulullah. Tapi itu pun hebat, 1 tahun itu dia mengumpulkan hadis terbanyak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis terbanyak di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah berasal dari Abu Hurairah. Dari Sya'sa'ah hampir nol. Kalaupun ada beberapa biji, hadisnya didoifkan. Tapi berkat Sya'sa'ah itu yang diusir oleh Mughirah bin Syu'bah ke Bahrain, Bahrain sekarang menjadi negeri yang mayoritas penduduknya Syiah. Dan untuk saudara ketahui, mereka diperlakukan secara diskriminatif. Kalau pekerjaan, mereka tidak boleh atau tidak diizinkan untuk bekerja. Sampai pemerintahan Bahrain. Bahrain itu penduduknya mayoritas Syiah, penguasanya Sunni. Dan orang-orang Syiah di Bahrain dianiaya sampai sekarang, tadi didiskriminasi, sehingga pemerintahan Bahrain agar orang Syiah itu nggak punya pekerjaan, mereka undang orang-orang dari India dan Pakistan untuk bekerja di Bahrain. Kalau sudah pergi ke Bahrain naik pesawat misalnya mau kemana, singgah di Bahrain, banyak pekerja dari India. Mereka itu diangkat kerja untuk menyingkirkan orang-orang Syiah yang sudah hidup di situ itu. Bayangkan sejak zaman Imam Ali, Sya'sa'ah itu di zaman Imam Ali, zaman Muawiyah. Beda Syiahnya dengan Syiah kita di Indonesia. Kita kan baru mungkin baru abad ke-20, abad 21 malah mungkin, atau menjelang akhir abad 20 kita mengenal Syiah. Dan kita mengenal Syiah dari orang-orang modern. Orang Bahrain itu mengenal Syiah dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang ada beberapa pendapat kemana dibuangnya Sya'sa'ah oleh Mughirah bin Syu'bah itu. Mughirah bin Syu'bah banyak meriwayatkan hadis di kalangan Ahlus Sunnah. Dan dianggap sahih tentu karena dia sahabat Nabi. Sahabat Nabi kan tidak boleh dikecam. Walaupun ia pernah, tidak akan saya lanjutkan, saya dipanggil oleh majelis ulama karena mengecam sahabat Nabi. Dan ceritanya menarik kalau untuk difilmkan. Tapi filmnya film mutaakhir itu. Nah, di Bahrain, tapi yang paling benar dia dibuang ke Bahrain karena lebih dari 1000 tahun kemudian ada kuburannya As-Sahabiyul Jalil, Masjid As-Sahabiyul Jalil, Sya'sa'ah bin Suhan Al-Abdi. Ini masjid dan sekaligus juga kuburan dari sahabat yang mulia. Ini dibangun oleh orang-orang pengikut Ahlul Bait dan tentu mereka malah menggarisbawahi ini kata sahabat yang mulia karena ahli sunnah menganggapnya ini dia bukan sahabat. Ini masjidnya dan kuburannya. Tapi belakangan ini terakhir ini, mungkin dalam 5 tahun terakhir ini, orang-orang Syiah Bahrain kan ditangkapi, laki-laki dan perempuan, anak-anak. Penjara Bahrain penuh sekarang dengan orang Syiah. Bukan itu saja, masjid-masjidnya dihancurkan, Qurannya yang percis sama dengan Quran yang mereka pergunakan juga karena memang dicetaknya. Dan di Saudi itu dibakar, dan termasuk kuburan Sya'sa'ah ini dihancurkan oleh mereka. Kita akan lihat filmnya.
Ini hancur sekarang dan orang Syiah dilarang berziarah ke situ karena dianggap melakukan kemusyrikan.